Halo guys, ketemu lagi dengan saya Om Bob di sini. Terima kasih kamu sudah menyaksikan video-video saya. Semoga informasi, tutorial, review yang saya berikan itu bermanfaat bagi teman-teman. Ya, silahkan share juga loh, boleh loh. Dan juga yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis dan bentuk dukungan Anda untuk kami boleh terus berbagi ya. Nah, teman-teman, pada video kali ini karena melihat respon dan juga permintaan dari teman-teman untuk lebih lagi belajar mengenai tembok, masalah-masalah pada tembok. Nah, kali ini saya akan jabarkan beberapa masalah utama, masalah yang umum terjadi pada dinding kita. Ya, tentunya semua penanganannya itu akan berbeda-beda tergantung dengan kondisi ya. Makanya di video-video saya selanjutnya sebelumnya, kalau ada teman-teman yang tanya, selalu akan saya tanya dulu masalahnya seperti apa, karena mungkin video yang saya buat masalahnya bisa berbeda dengan teman-teman. Jadi mari kita sesuaikan dan selesaikan sesuai dengan masalah yang Anda hadapi ya. Jadi kita berdiskusi, kita sama-sama belajar. Silahkan cek di kolom komentar ya. Nah, kita akan bahas kali ini masalah-masalah yang terjadi pada dinding rumah kita ya. Seperti halnya tubuh kita ya, butuh yang namanya perawatan. Nah, dinding, tembok itu juga butuh perawatan teman-teman ya. Apalagi kalau mungkin sudah lama dihuni ya, pasti tentu akan terjadi beberapa penurunan kualitas. Juga apalagi kalau mungkin nggak dihuni juga akan terjadi beberapa penurunan kualitas, misalnya lembab atau apa seperti itu. Nah, makanya perlu kita rawat berdasarkan gejala yang muncul gitu ya. Jadi sama seperti orang kalau sakit diobati sesuai dengan gejalanya. Nah, apa aja sih masalah yang menimpa dinding dan bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Nah, kita simak masalah-masalah yang terjadi di perdindingan kita. Yang pertama adalah dinding retak ya. Jadi dinding retak ini kalau kita biarin ya, teman-teman pasti juga akan mengganggu ya. Nah, ini adalah retakan tapi yang tipe map cracking ya. Jadi ada dua teman-teman, yang struktural dan non struktural. Nah, yang terjadi, yang contoh saya ini, yang pertama ini adalah tipe retakan map cracking ya. Jadi lihat ya, jadi map cracking ya. Jadi lihat dia membentuk seperti pola map gitu ya. Nah, ini tipe retakan yang non struktural ya. Nah, kalau satu lagi ini adalah tipe retakan struktural ya. Nah, ini apa namanya, memang retakan ini itu harus diperbaiki dengan memperbaiki titik lemah dari pondasi ya. Jadi strukturnya nanti itu bisa kuat lagi. Nah, kalau tipe retakan yang struktural seperti ini, itu memang kita butuh ekstra ya teman-teman dalam memperbaikinya. Nggak bisa cuma diaci aja, nggak bisa ya. Nah, yang kedua adalah flaking atau cat dinding mengelupas ya. Cat dinding mengelupas itu ya memang permasalahan yang banyak terjadi ya, dan mengganggu keindahan rumah. Memang ini salah satu penyebabnya adalah pengapuran, tapi bisa juga disebabkan oleh kelembapan dinding dan pengerjaan cat dinding yang tidak baik, sehingga cat tidak bisa menempel dengan baik ya. Nah, cara mengatasi dinding yang mengelupas itu teman-teman bisa kelupas atau kerok cat yang sudah diaplikasikan ini itu dengan sampai bersih ya. Bisa pakai HCl atau pen remover ya, atau amplas ya, yang penting bersih. Nah, jika tidak terpaksa sebaiknya tidak menggunakan kedua bahan kimia ya. Jadi nggak perlu pakai HCl atau pen remover karena mengandung zat kimia yang berbahaya. Nah, tetapi jika terlanjur menggunakan pen remover seperti itu, setelah selesai segera bilas dinding supaya sisa zat kimia yang digunakan itu bersih, dan supaya cat baru yang akan Anda gunakan itu tidak mudah terkelupas karena adanya reaksi dengan sisa HCl atau pen remover ya.
Nah, setelah proses mengelupas cat dinding selesai, baru Anda bisa mulai mengecat cat dinding lagi. Ya, agar hasilnya lebih baik, sebaiknya gunakan cat dasar lebih dahulu. Dan teman-teman harus kalau melapis tunggu kering ya. Nah, yang ketiga adalah berjamur. Ya, memang kondisi yang lembab itu bisa menyebabkan timbulnya jamur dan lumut pada dinding rumah. Nah, jamur dan lumut yang tumbuh itu akan membuat dinding rumah terlihat kotor, jelek, dan juga rentan bocor, teman-teman. Nah, untuk mengatasinya itu teman-teman bisa bersihkan jamur dulu. Anda bisa menggunakan cairan anti jamur dan lumut ya. Kemudian sikat dinding rumah yang berjamur menggunakan sikat berbulu kasar, dan kemudian amplas dinding agar jamur dan lumut bersih dan mati sehingga sampai akarnya ya, jadi nggak tumbuh lagi. Setelah bersih, bilas dinding dengan air bersih, lalu biarkan dinding kering. Nah, setelah dinding kering, lakukan pengecatan ulang dinding. Ingat, tunggu dindingnya kering ya. Nah, jika mau, teman-teman juga bisa melapisi dinding rumah dengan menggunakan waterproof sealer ya. Nah, yang keempat ada dinding lembab ya atau rembes nih ya, teman-teman. Ini kebetulan baru aku bongkar karena ini rembes nih. Bisa lihat ya, saya zoom ya. Ini ya, nih temboknya ada airnya tuh airnya keluar kan ya. Nah, ini teman-teman kalau rembes lembab seperti ini itu bisa juga nanti lama-lama memicu muncul bercak pada dinding ya. Nah, catnya bisa rontok seperti ini, teman-teman. Nah, cara untuk mengatasinya ini dengan menemukan sumber pokok permasalahan lebih dahulu. Jadi ini aku ketemu ya, pipa tanamnya ternyata ada yang pecah, mungkin karena gempa bumi gitu ya. Nah, kalau dinding menggunakan cat, bersihkan cat yang ada pada dinding rumah dengan amplas ya. Kemudian Anda lapisi dulu dengan waterproofing untuk menghentikan rembesannya ya. Nah, kalau sudah tidak rembes, baru teman-teman cat ya. Nah, sehingga teman-teman nanti bisa mendapatkan hasil yang bagus ya. Nah, yang kelima adalah dinding berkapur atau caulking ya. Jadi seperti ini, kalau dinding berkapur itu memang terjadi akibat efek dari cat dengan kualitas rendah yang digunakan, biasanya gitu ya. Yang biasanya catnya itu banyak kandungan zat pengisinya atau fillernya yang berupa tepung. Nah, memang kalau kita gesek-gesek itu nanti akan ngecap di tangan gitu ya. Nah, cara untuk mengatasi dinding berkapur itu adalah dengan meminimalkan kapur, yaitu dengan mengusap dinding tersebut menggunakan kain atau lap yang telah dibasahi air, kemudian diamkan dinding hingga kering, baru lapisi dinding dengan waterproof sealer, dan selanjutnya Anda bisa mengecatnya kembali, dan pilihlah cat yang kapurnya rendah ya. Nah, yang keenam itu ada dinding menggelembung ya. Jadi dinding menggelembung itu dinding rumahnya ini menggelembung ya, teman-teman. Jadi disebabkan nih biasanya karena melakukan pengecatan pada plesteran yang masih basah. Nah, jadi plesterannya itu masih basah, teman-teman sudah buru-buru cat ya, biasanya nanti catnya akan menggelembung. Atau bisa juga saat melapisi catnya itu belum kering, kemudian sudah dicat ulang. Nah, biasanya itu nanti hasilnya akan menggelembung. Nah, cara untuk mengatasinya ya dengan kerok ulang seluruh catnya, kemudian cat ulang ya. Yang harus diperhatikan yakni meski kita melakukan pelapisan, jangan sampai pelapisan itu dilakukan langsung ya. Jadi dikasih jeda dulu, tunggu kering dulu ya, teman-teman, baru nanti dicat ulang, lapis lagi gitu ya. Nah, itu teman-teman. Oke, jadi itu tadi teman-teman masalah-masalah yang terjadi dan biasa terjadi pada dinding rumah kita. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Mari kita selesaikan masalah kita sesuai dengan sumber masalahnya. Kita selesaikan dari sumbernya dan juga kita selesaikan sesuai dengan masalahnya ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video saya dan semoga bermanfaat.